diserahkan kepada Anda. Jadi af'alnya Allah diserah terimakan terhadap sampean, itu disebut makom farku. Artinya apa? Anda merasakan aktivitas Anda sendiri, akan tetapi Allah memberikan satu keleluasaan sehingga Anda boleh diistilahkan memiliki suatu pekerjaan. Tapi dalam hakikatnya itu pekerjaan Allah. Lah orang yang seperti itu disebut makom al-farku. Wa maknahu pengertiannya annama yakunu nasaban lil abdi min iqamatil ubudiyah wa ma yaliku bi ahwalil basyariyah. Artinya suatu aktivitas yang dinisbatkan atau diserah terimakan kepada seseorang, baik berbentuk aktivitas ubudiyah ataupun aktivitas yang layak dengan sifat basyariah atau sifat manusiawi secara manusiawi, maka fahuwa iku farkun disebut makom al-farku. Wama utawi aktivitas-aktivitas yakunu min kibalil haq, yang keberadaannya itu dari sisi Allah, min ibtidai ma'anin bayane ma, dari melahirkan pengertian-pengertian, wa isda'i lutfin, dan menghadirkan sifat kasih sayangnya Allah, wa ihsanin, dan kebaikan dari Allah, fahuwa maka utawi semua jenis aktivitas yang datangnya dari sisi Allah iku disebut jam'un, namanya makom jam'u. Wahadza makom jam'u dan makom al-farqiu iku adna ahwalihim, derajat spiritnya para sufiah yang paling terendah, yang paling pemula. Jadi pemula dalam ahli tasawuf itu ada istilah makom jam'u dan makom al-farku. Kenapa mereka menyebut istilah itu merupakan ibtidak dari level spiritual para ahli sufia? Li'annahu, dikarenakan makom jam'u dan al-farku itu syuhudul af'al, merasakan suatu adanya pergerakan aktivitas, baik pergerakan itu dinisbatkan kepada manusia itu atau pergerakan pekerjaan itu dinisbatkan ke Allah. Nah, itulah yang disebut makom jam'u dan al-farku. Faman ashhadahul haq subhanahu wa ta'ala af'alahu min ta'atihi wa mukhalafatihi fahuwa abdun yusofu bitafarriqah. Faman utawi barang siapa orang asyhada yang memperlihatkan hu kepada orang tersebut sopo al-haqu Allah. Orang ketika diperlihatkan oleh Allah af'alahu, diperlihatkan atas kinerjanya orang itu, bahwa kinerjanya orang itu diperlihatkan baik kerjaan yang berbentuk kepatuhan, ketaatan orang tersebut kepada Allah, ataupun pekerjaan yang sifatnya itu kemaksiatan kepada Allah, maka disebut abdun yusofu bitafarriqah. Berarti kriteria seseorang itu disebut makom al-farku. Itu yang pertama. Waman asyhadahul haq subhanahu wa ta'ala ma yuwallihi min af'ali nafsihi subhanahu wa ta'ala fahuwa abdun yushahidu atau bisyahidil jam'i atau yushahidu al jam'a. Dan yang nomor dua, orang yang diperlihatkan oleh Allah atas
apa yang Allah serah terimakan kepada orang tersebut, baik berbentuk aktivitas orang tersebut, tapi orang itu merasakan bahwa gerakan dan aktivitas orang tersebut betul-betul dari Allah, bukan dari dirinya. Lah maka orang tersebut disebut makom jam'u. Fa isbatul khalqi min babi tafarriqah wa isbatul hakim min naqdil jam'i. Berarti kesimpulannya, penentuan seseorang hamba bisa dilegalitaskan punya aktivitas, tapi dia masih punya satu rasa bahwa sekalipun dia mengerjakan aktivitas, tapi aktivitas itu sebenarnya Allah, orang tersebut disebut makom al-farqu. Tapi kalau makom al-jam'u lebih dominan kepada Allahnya ketimbang terhadap dirinya sendiri. Contoh, Anda mengerjakan satu aktivitas, tapi yakin betul bahwa aktivitas Anda itu bukan dari diri Anda, tapi betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lah, orang tersebut punya level spiritual, berarti makom al-jam'u. Inilah keterangan dari yang kemarin, kurangan daripada makom al-jam'u dan makom al-farqu. Tema ini saya ambil dari kitab Ar-Risalah Kusyairiyah, merupakan terminologi kata-kata tentang bagaimana kita mendefinisikan setiap kosakata dalam disiplin ilmu tasawuf. Di antaranya adalah kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah. Itu sekilas pendapat atau sudut pandang pengertian makom al-jam'u dan makom al-farqu, karena itu merupakan permulaan spiritual seorang ahli tasawuf. Ketika dia diperlihatkan suatu aktivitas, boleh kita merasa punya aktivitas, tapi dalam hati kita tidak lepas rasa aktivitas itu Allah yang memiliki, namanya makom al-farqu. Tapi kalau lebih dominan bahwa aktivitas kita itu Allah semata yang mengerjakan, berarti itu makom al-jam'u. Kesimpulannya itu kalau pengertian makom al-farqu dan makom al-jam'u. Al-babul hadi wassalasun, utawi bab yang ke-31, iku fi bayani syukri, menjelaskan tentang pengertian syukur, walawahikihi, dan hal-hal yang berkaitan dengan syukur, atau walawahikihi lan iku kedua pengertian yang berkaitan dengan syukur, as-sururu utawi pengertian bahagia. Jadi bahagia itu merupakan bagian daripada kandungan komposisi pengertian syukur. Kenapa bahwa bahagia itu merupakan kandungan daripada syukur? Li'annahu, dikarenakan yang namanya surur iku min ahwalihi, merupakan spirit daripada syukur. Karena buah daripada orang itu bisa bersyukur, timbul ada rasa kebahagiaan, timbul ada rasa senang. Wal hikmah, dan diantaranya ada banyak faedah dari pengertian syukur itu sendiri, banyak hikmah di dalamnya. Li'annaha, dikarenakan hikmah itu sendiri muncul, atau surur itu sendiri muncul, iku min a'malihi, merupakan hasil daripada kinerjanya syukur. Jadi syukur itu bisa berpotensi, bisa mengeluarkan
natijah atau kesimpulan bahwa orang itu punya spirit dengan rasa bahagia dalam jiwanya, merasakan hikmah yang luar biasa dalam dirinya dikarenakan dia memahami pengertian syukur. Amal ilmu, adapun dari sudut pandang kita memahami pengertian syukur, alladzi huwa kang utawi pengertian syukur iku dilihat dari satu kacamata sudut pandang adalah satu, sababu syukri. Syukur itu bisa membuahkan kebahagiaan kalau kita bisa membaca bagaimana faktor syukur itu bisa tercapai dengan optimal dan maksimal. Harus ada faktor-faktor penentunya. Bahwa utawi sabab syukur adalah anta'lama. Iku anta'lama, kamu harus memahami dulu. Terlebih dahulu kita harus memahami bahwa anan ni'ama, semua fasilitas yang Allah hadirkan di alam raya ini, kullaha, seluruhnya, iku minallah, dari Allah Ta'ala, wahdahu, hanya dari Allah dan bukan dari yang lainnya. Wahada, memahami pengertian syukur dengan konteks bahwa semua fasilitas yang ada di jagat raya ini merupakan dari Allah semata, itu hukumnya wajib. Jadi syukur niku hukumnya wajib. Dalam spiritual ahli tasawuf, kewajiban itu bukan hanya puasa saja, sholat saja, zakat saja, haji saja, tapi syukur juga merupakan hal yang fardu ain, wajib syukur. Li'annahu, kenapa ada istilah syukur kok wajib? Apa alasannya? Li'annahu, karena syukur itu sendiri minal iman billah, termasuk bagian cabang daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala dawu sapa Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum, tiada buat kamu semua, min nikmatin, utawi sangking sebuah nikmat, faminallahi, ikum hakikatnya dari Allah. Tiada yang ada dalam dirimu sekalian berupa fasilitas yang ada, baik fasilitas dunyawiyah maupun ukhrawiyah, itu semata-mata hanya dari Allah. Lawa syukrul mun'im, kita berterima kasih kepada zat yang memberi fasilitas begitu istimewa, itu wajibun, iku wajibun, hukumnya wajib. Wa huwa syukrul mun'im, iku minal iman. Kewajiban kita bersyukur itu merupakan bagian daripada iman. Wa amal halu, adapun utawi sikap mental, ini hal itu sikap mental atau tanda kutip penyikapan kita, annasyi'u kang tumbuh an hadzal ilmi, dari pemahaman kata-kata syukur itu sendiri, fahuwa, sikap yang muncul ketika kita paham tentang syukur, fahuwa al-farhu, itulah disebut suatu kebahagiaan, wasururu, dan tegese, atau tafsir namanya wasurur, lan tegese kebahagiaan atau kebungahan. Kebungahan atau kebahagiaan bi'an umilah, sebab semua fasilitas itu berangkat atau datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La fahadal farhu, sikap senang kita ketika memahami pengertian syukur itu sendiri,
namanya syukrun binafsi. Itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Jadi selama kita belum bisa menumbuhkan karakteristik penyikapan bahwa kita harus bahagia dalam keadaan apapun dengan semua fasilitas yang Allah berikan, kok tidak bahagia, berarti belum ada kata hakikat syukur dalam jiwa kita. Karena hakikat syukur itu sendiri natijah akhirnya adalah kebahagiaan. Sekalipun yang kita rasakan tidak sesuai dengan selera kita, Pak. Contoh, kita dikasih sakit. Kalau kita punya mental, punya sikap bersyukur kepada Allah, rasa sakit ini bukan merupakan suatu bencana buat kita, tapi merupakan satu cubitan mesra yang Allah berikan kepada kita. Lah gimana caranya agar kita itu dalam kondisi sakit bisa bersyukur? Masa kita akan marah dicubit oleh sang kekasih? Padahal jelas-jelas cubitan itu menyakitkan. Tapi ketika mentalitas kita terbangun bahwa yang mencubit adalah sang kekasih sejati, kita nggak layak dan nggak etis menumbuhkan sifat tidak cocok, tidak terima, itu nggak etis. Makanya syukur itu mencakup baik itu enak ataupun tidak enak, itu akan membuahkan kebahagiaan. Karena satu sisi Allah tidak akan pernah menurunkan satu bencana, satu ujian kepada seorang hamba, kecuali Allah akan meningkatkan kualitas spirit atau iman hamba itu sendiri. Nah, dengan kata itu, maka tumbuhlah sifat bahagia karena dia merasakan huwa al-mubli. Yang dilihat bukan sisi sakitnya, tapi siapa yang memberi rasa sakit. Jadi rasa sakitnya akan terasa ringan kalau kita memahami siapa yang memberi rasa sakit. Diibaratkan sampean dikasih oleh hadiah oleh seorang yang Anda cintai sebenarnya. Jadi yang dilihat bukan hadiahnya, tapi yang dilihat siapa yang memberi hadiah itu. Sekalipun hadiahnya kurang cocok menurut selera kita. Ya sakit kan hadiah dari Allah. Tapi menurut syahwat kita itu enggak cocok. Ingkar diri kita tuh, Gusti kenapa jenengan paringi sakit. Padahal itu sebuah anugerah sakit itu. Lah kalau kita mampu memahami syukur yang hakiki, secara definitifnya itu tuntas memahami syukur, sekalipun di kondisi sakit, jiwa kita akan selalu merasa berterima kasih, sekalipun keadaannya nggak menguntungkan secara emosional, secara syahwat kita nggak menguntungkan. Tapi secara rohaniah kita kalau mau berpikir dalam, itu akan lebih menguntungkan, karena itulah hakikat bersyukur yang sebenarnya. Li'anahu, syukur yang model begitu, muncul kebahagiaan dari apa yang Allah berikan kepada kita, iku muradun lidzatihi, itulah yang dimaksud pengertian tekstual syukur secara hakiki, secara dzatiyah. Wahwa utawi bersyukur secara hakiki iku wajibun, hukumnya wajib. Kenapa wajib? Li'annahu, dikarenakan syukur yang model begitu iku minal iman billah, termasuk bagian daripada iman kepada Allah. Bahkan syukur yang model begitu wahwa hale utawi wajibun li'annahu minal iman billah iku samratul iman billah. Bahkan dalam satu keterangan lain, dalam teks lain,
itu merupakan konklusi daripada iman billah. Jadi orang bersyukur itu merupakan buahnya iman, Pak. Jadi iman itu sendiri kan al-iman nisfani, nisfus sobrin wa nisfus syukrin. Iman itu ada dua bagian, separuh itu syukur, separuhnya lagi itu iman. Lawas saumu nisfus sobri, kalau puasa itu separuh daripada kesabaran. Jadi komposisinya syukur itu kandungannya ada dua, Pak, syukur dan sabar. Makanya cabang-cabangnya akan banyak, termasuk puasa itu cabang daripada syukur lewat jalur sabar. Terus titik itu pengertian hal atau penyikapan tentang syukur. Sekarang wa amma amalu syukri, adapun aktivitas syukur. Kalau tadi kan penyikapannya, nah sekarang aktivitas syukur itu gimana? Fahuwa muradun lidatihi, kalau pengertian aktivitas syukur yang dikehendaki secara hakikat sebenarnya, wali ghairihi, dan mencakup pada selain hakikat makna syukur itu sendiri, imma kaunuhu, adapun pengertian syukur yang muradun lidatihi wali ghairihi, iku bisa jadi muradan dikehendaki lidatihi secara teknya amalus syukur. Kenapa dikehendaki amalus syukur? Fali anal amal, bahwa kinerja kita, aktivitas kita, skill kita bistikmalin nikmat, memfungsikan fasilitas yang Allah berikan sesuai fungsinya, itulah yang disebut syukur muradan lidatihi wali ghairihi. Fima dalam hal-hal khulikot kang den ciptaaken opo nikmat lahu krono araima bayanema min tamamil hikmah, itu merupakan kesempurnaan hukum kausalitas. Jadi ketika kita mengerjakan fasilitas yang Allah berikan di alam raya ini, kita fungsikan tangan sesuai fungsinya, kita fungsikan mata sesuai fungsinya, kita fungsikan kaki sesuai fungsinya. Lah, orang itu berarti menggunakan semua fasilitas yang Allah munculkan, yang Allah berikan itu untuk menyempurnakan tamamil hikmah, melestarikan hukum kausalitas. Artinya aktivitas kita harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Jangan makan pakai kaki, kecuali nggak punya tangan, boleh pakai kaki. Nah, itu kan bahasanya betul-betul memfungsikan apa yang Allah berikan sesuai fungsinya. Wa amma kaunuhu muradan li ghairihi, kalau pengertian kinerja syukur, tapi yang dimaksud bukan hakikat syukurnya, tapi ada nilai pengembangan daripada syukur. Seperti apa? Fali khiftin ni'ami, iku krono arain jogo fasilitas-fasilitas yang Allah berikan, al maujudati yang nampak, waziyadah dan bisa berpotensi produktif atau berkembang, alaiha atas nikmat yang ada. Artinya apa? Ketika kita bisa riset, memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita, sehingga menjadi nilai-nilai yang produktif untuk keberlangsungan hukum alam semesta ini, berarti ada plus tambahan syukur, sekalipun itu muradan li ghairihi. Jadi ada nilai syukur lain di samping memfungsikan prasarana yang Allah berikan,
tapi prasarana yang Allah berikan itu kita fungsikan semaksimal mungkin supaya bisa produktif, supaya bisa berkembang kemaslahatannya, sehingga terjaga eksistensinya fasilitas itu semakin berkembang. Lah itu namanya syukur muradan li ghairihi. Berarti pengembangan nilai syukur sampai merambah pada hal-hal yang sifatnya pengembangan. Kalau syukur yang tidak berkembang kan pasif, Pak. Hanya yakin ini fasilitas dari Allah, terus difungsikan sesuai fungsinya, selesai. Itu namanya syukur lidzatihi. Tapi kalau orang itu bisa produktif, mengadakan riset, mengadakan analisis sehingga lebih banyak berkembang nilai produktivitas fasilitas yang Allah berikan itu, maka namanya syukur li ghairihi. Lebih luas lagi jangkauan pengertian syukurnya. Wa alal jumlah, secara kesimpulan, wa alal jumlah tilan iku ingatasi globalnya, kesimpulan globalnya, fasyukru utawi pengertian syukur, huwa yoh syukur, iku istiqmalun ni'mati, memfungsikan fasilitas yang Allah berikan, fima dalam hal-hal yang bermanfaat, khulikot yang memang diwujudkan fasilitas itu untuk kemaslahatan lahu krono arahe ma. Faman iktadalat lahu ahwaluhu, utawi siapapun orang iku iktadalat balance stabil jejeg lahu iku kedue wong opo ahwaluhu penyikapannya. Orang yang punya balancing dalam penyikapannya tersebut, maka hatta wado'a kulla syai'in maudi'ahu. Artinya apa? Orang yang stabil, orang yang balance, itu pasti orang itu akan meletakkan sesuatu, hatta wado'a kulla syai'in, dia akan menempatkan setiap apapun di alam raya ini sesuai fungsinya, tepat sesuai sunnatullahnya. Jadi istilahnya mata digunakan untuk memandang, telinga digunakan untuk mendengar, kaki digunakan untuk berjalan, tangan digunakan untuk bekerja. Tapi semua itu diarahkan pada nilai-nilai yang positif. Lah itu maka disebut wad'akulla syai'in maudi'ahu, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Contoh sederhana. Padahal ini teks ringan, sederhana, tapi kadang kita tidak tidak begitu jeli. Orang-orang di luar sana itu sangat teliti, Pak. Contoh sederhana nih, yang namanya bikin pisau. Itu pisau aja beraneka macam, Pak. Pisau dapur sendiri, pisau roti sendiri, pisau daging sendiri, pisau buah sendiri. Lah itu ciri-ciri karakter bersyukur secara hakikat, Pak. Sing duwe ide-ide begitu rata-rata wong luar. Angger wong Jawa wis sapaan ae seglabu-glabu, kadang cebok kanggo ngopi, cangkir muk kanggo ngopi, kanggo wadah es. Itu tidak wad'akulla syai'in maudi'ahu. Artinya kita tidak menempatkan posisi benda itu sesuai fungsinya. Bukan berarti tidak boleh, sah-sah saja kalau memang itu darurat, selaka maning ya lading buah kanggo nyisir sabrang, lading daging kanggo nyisir buah. Ari laka maning tapi minimal ada rasa, oh iki sebenarnya beli pas wong lading buah kanggo nyisir bawang. Nah
Itu paling tidak harus ada pengakuan bersalah supaya kita ringan hisabnya kelak, karena tidak menempatkan sunatullah sesuai dengan fungsinya. Ngudek kopi nganggo sendok mangan, ini kelihatannya sepele, tapi itu bentuk tidak bersyukur dalam hal yang paling terkecil. Jadi sekecil apapun ketika kita belum bisa memfungsikan syukur sesuai fungsinya, jangankan pada hal-hal yang bernilai besar. Berangkat dari yang kecil dulu. Ketika yang kecil kita bisa memfungsikan sesuai fungsinya, maka skala besar pun kita akan mampu memfungsikan sesuai fungsinya. Itu gambaran sederhananya begitu. Ngudek kopi nganggo sendok mangan, ya secara hukum manusiawi sih sah-sah saja, lah kasing larui. Tapi secara spirit dalam mentalitas manusia menyikapi kebendaan atau fasilitas yang ada di alam raya ini, orang itu belum bisa bersyukur dengan lingkungannya, dengan kondisinya. Nah, itu aja sederhananya. Itu contoh gambaran kecil. Kesimpulannya, secara garis besarnya syukur itu memfungsikan fasilitas Allah sesuai fungsinya. Itu kesimpulannya. Nah, makanya orang yang betul-betul mentalitasnya sudah terbangun, iktadalat ahwaluhu, penyikapannya bijak, wawasannya luas, dia akan tahu diri sehingga bisa memposisikan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Itulah yang disebut syukur secara garis besar. Karena maka ono jawabe man, karena man itu merupakan harfus syartiyah, man mausulah, jawab karena pasti. Orang yang stabil, orang yang belen penyikapannya, orang itu pasti dikasih gelar, dikasih legalitas oleh Allah, hakiman, sebagai orang yang bijaksana. Apa bedanya hakiman dengan al-hakim? Kalau al-hakim itu ibarat orang, ini ya contoh, ibarat orang dia pakar dalam bidang hukum, itu kalau al-hakim. Tapi kalau al-hakim, dia bukan hanya pakar di bidang hukum, tapi mampu menumbuhkan terobosan-terobosan hukum baru. Disebut hikmah. Ada solusi yang lebih lembut sekalipun jalur hukum mentok. Nah, inilah disebut al-hakim, pengertiannya lebih luas daripada al-hakim. Jadi kalau al-hakim hanya paham keputusan-keputusan hukum sesuai dengan SOP yang ada, tapi kalau al-hakim mampu membaca terobosan solusi hukum, sekalipun tidak tertulis dalam cukup jurnisnya hukum itu sendiri, tapi mampu dia menumbuhkan suatu terobosan hukum, maka disebut al-hakim, lebih luas cara sudut pandangnya dalam memutuskan suatu perkara, maka disebut ahlul hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Li'anal hikmah, karena yang disebut hikmah itu sendiri pengertiannya adalah wad'u kulli syai'in mahallahu. Sama enggak dengan definisi tawadu? Hampir sama kandungannya, hanya beda teksnya aja. Tekstualnya beda, tapi kandungannya sama. Orang yang bisa tawadu itu orang yang sudah luas sudut pandang pemahamannya. Orang ahli hikmah itu akan luas sudut
pandang pemahamannya. Jadi kalau dalam teks ini hikmah itu adalah wad'u kulli syai'in mahallahu, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ilman secara ketentuan yang berlaku. Ilman kelawan ketentuan yang berlaku. Ilman hale rupa ilmu. Gue bingung lamun ditranslate ilman hale rupa atau kelawan ilmu, maksudnya ilmu kang kepreben, maksudnya secara ketentuan yang sudah ditentukan. Maknanya ilman, tapi maknanya itu ketentuan yang sudah ditentukan. Kana au amalan, baik ketentuan yang sudah ditentukan secara undang-undang keilmuan ataupun sesuatu yang memang harus dilaksanakan. Wabillahi lan iku kelawan Allah at-taufiqu utawi semua petunjuk dan bimbingan. Hanya dari Allah kita bisa memahami, kita bisa mengenali, kita bisa mengkaji, mentelaah, sinaung, dan lain sebagainya. Itu semua tidak lepas dari campur tangan Allah secara totalitas. Itulah bab yang ke-31, definisi daripada syukur secara garis besar dan rinciannya. Al-babusani wasalasun, tema bab yang ke-32 adalah iku fit bayani tawakkuli, menjelaskan tentang pengertian tawakal, walawahikihi, dan iku kedua hal-hal yang berkaitan dengan tawakal adalah at-tafwidu utawi serah terima atau pasrah total kepada Allah. Di dalam pengertian tawakal itu ada satu nilai di mana pengertiannya adalah pasrah totalitas. Wat taslim, dan sama maknanya. Tafwid dan taslim sama maknanya, pasrah totalitas. Wasikot, di dalam kandungan tawakal ada sikot. Sikot itu betul-betul berpegangan teguh kepada Allah. Itu lawahiknya tawakal, kita berpegangan teguh kepada Allah. Bukan pasrah dalam tanda kutip itu kalah, bukan pasrah dalam tanda kutip itu karena sudah mentok, tapi pasrah di sini betul-betul aktif karena ada unsur sikoh, betul-betul berpegangan. Di saat pasrah tapi dia pegangannya kuat. Kan ada orang pasrah karena putus asa, Pak. Itu bukan pasrah jenenge iku. Wong bunuh diri halus sarane, Pak. Lamun wong kok bocor halus. Spiritnya, mentalitasnya, imannya bocor halus. Tapi kalau pasrah yang betul-betul tidak rusak, itu proaktif, Pak. Tidak pasif. Apalagi tanda kutip putus asa. Itu jelas bukan tawakal namanya. Nah, karena di sini walawahikihi adalah asikotu utawi warido. Di dalam kandungan tawakal juga ada makna ridho, kepuasan batiniah, Pak. Jadi kalau manusia kok karakternya ahli tawakal, dia punya kepuasan batin, Pak. Li'annahunna, dikarenakan teks tafwid, taslim, sikot, ridho, iku min adabihi, merupakan kode etik dari pelaksanaan tawakal. Jadi kalau tawakal dikerjakan belum ada tafwid, pasrah totalitas, belum ada pegangan kuat hanya kepada Allah, kalau belum bisa merasakan kepuasan dengan Allah, maka tidak ada nilai tawakal dalam spirit orang tersebut.
Karena etikanya tawakal memang itu. Titik. Amal ilmu alhasil atau alhamil ala tawakul. Amal ilmu adapun sudut pandang pemahaman. Al ilmu itu sudut pandang pemahaman, sudut pandang pengertian. Amal ilmu adapun sudut pandang pemahamannya. Al-hamil yang terkandung di dalam alat tawakal, di dalam teks tawakal itu sendiri, bahwa pemahaman yang dikandung atau yang terkandung, yang termuat dalam teks tawakal adalah bahwa mangka itu utawi al ilmul hamil iku anta lama, kamu harus paham betul. Paham betul kemana? Bahwa anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah itu qaimun binafsi. Allah berdiri sendiri, eksis kemandiriannya, tidak bergantung kepada selain Allah. Kalau selain Allah pasti punya ketergantungan kepada yang lainnya. Tapi Allah sama sekali tidak punya ketergantungan pada siapapun dan tidak ada yang bisa mengintervensi dari pihak manapun, dari siapapun. Itulah makna qaimun binafsi. Kita harus pahami dulu bahwa Allah itu qaimun binafsi wa sukunihi, dan juga bukan wa sukunihi ya, wa annahu lan sesungguhnya Allah, saya lompat tadi, saya keliru, iku muqimun li ghairihi, di samping Allah dat yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan pihak lain, tidak membutuhkan mitra lain, juga keberadaan Allah itu muqimun li ghairihi, memberlakukan aturan kepada orang lain atau kepada hambanya. Satu, itu yang harus kita pahami dulu. Yang kedua, summa ta'lamu, kamu harus paham betul bahwa sa'ata ilmihi, luasnya pemahaman atau ilmunya Allah, wa hikmatihi, dan luasnya hukum aturan-aturan Allah yang ada di alam raya ini, wa kamali kudratihi, dan kesempurnaan kemampuan skill Allah dalam segala hal. Ini yang harus kita pahami awal untuk pengertian tawakal. Satu, Allah qaimun binafsi. Kedua, qaimun li ghairihi. Yang ketiga, ilmunya Allah luas, hukum dan aturan Allah luas, dan kemampuan Allah begitu sempurna, tidak ada celah sedikit pun. Itu yang pertama, supaya kita bisa mengenali bahasa tawakal kita. Yang kedua, amal hal, tadi kan dari sudut pandang pemahaman tentang tawakal. Lah yang kedua, sikap amal halu adapun penyikapan atau sikap anasiu kang muncul, penyikapan yang tumbuh an hadzal ilmi, dari pemahaman yang di atas tadi. Sikap kita yang tumbuh, yang muncul dari pemahaman yang pertama tadi, bahwa mangka utawi halun nasi an hadal ilmi iku i'timadul qalbi ala Allah, betul-betul pegangan kuatnya jiwa seseorang kepada Allah, wasukunihi, dan tentreme ati, tentreme jiwa, tentreme pikiran kepada Allah. Itu sikap tawakal itu setelah paham bahwa Allah itu qaimun binafsi,
muqimun li ghairi, terus juga sa'ata ilmi wa hikmatihi wa kamali kudratihi. Buah daripada pemahaman tadi, dia itu betul-betul kokoh, i'timadul galbi alallah, jiwanya itu gondelan temenanan, pikirannya kumantil temenanan. Lamun jare wong Jawa kok kilayu ning Gusti Allah, kilayu. Hari kulalan sampean kan kilayuwe masih ning materi mawon, Pak. Karena sing cerdas sahwate, bukan rohaniahnya. Lamun deleng duit akeh kaya kok nyenengaken. Lamun jabatane munggah kok kaya menjanjikan. Kilayuwe ning bab mengkonon-mengkonon bae. Sebab tawakale ble paham pengertian tawakal kang sebenarnya. Nah, ini tawakal yang sebenarnya kilayu, Pak. Jiwa kita kilayu dengan Allah, gondelan maring Allah, wasukunihi dan tentrem. Ari wong kilayu kan tentreme sumama seorang anak kilayu ning neneknya, ya wis tentreme gondelane karo nenek, sekalipun ibunya sendiri, ayahnya sendiri, ya boleh dijadikan gondelan, tidak dijadikan pegangan, karena kenyamanannya si anak ini kepada neneknya. Itu contoh kecil aja begitu. Nah, ini sikap yang tumbuh dari karakter tawakal. Sampeyan itu punya karakter gondelan kuat, lamun jare wong Jawa kok atine kilayu, pikirane kilayu, terus tentreme hanya namung maring Gusti Allah, sukunihi. Terus lagi apa? Wa adamu tirabihi li ta'alluqi billah, atine blekederan, Pak. Paham? Atine ble carut marut, ble puyeng bae, ble keder bae. Ari gulan kula anane keder bae. Aduh, keder temen yo. Gawean akeh keder lah, kagawean keder. Ih, karakter manusia yang tidak tawakal. Tapi kalau karakter penyikapan manusia yang tawakal, tidak ada istilah keder, tidak ada istilah bingung, tidak ada istilah khawatir, Pak. Itulah karakteristik sikap tawakal ketika orang itu memiliki pengertian tawakal. Tidak ada ittirob. Kenapa tidak ittirob? Kenapa tidak gelisah? Kenapa tidak keder baik? Kenapa tidak puyeng baik? Li ta'alluqihi billah, karena mau pikirane wis keyung-yun ning Gusti Allah. Aten-atene wis nyantek maring Gusti Allah. Lamun wis nyantek ku arep kongon demen kang sejene ku emoh. Yo. Anu juga ngasep karo kan besi je luwi ayu belek emoh. Senenge karo Fatimah umpama. Yo wis pun bae blek karo pun emoh. Nah, pun arane nyantek lamun anu. Lah mung bae bedae kula lan sampean ku nyanteke ning bab-bab mengkonon bae. Ari ning bab Gusti Allah ble nyantek-nyantek. Kayo-kayo kok ngambang. Tuh, baru ini ngabangan baik karo jadi kang cerdas, kecerdasan emosinya aja. ISQ spiritual questionnya boleh bangkit, boleh tumbuh, boleh cerdas. Jadi kang cerdas, kecerdasan emosinya aja, syahwatnya aja. Wala yajibu alaman alima at-tawakkula, tidak wajib alaman kepada orang alima yang memahami sopoman, memahami at-tawakkula ing tawakul, wahalahu dan sikap yang tumbuh dari makna tawakal. Apa yang tidak wajib? Ilama, kecuali hal-hal yakifu, yang bisa mencegah atau menghambat opoma anil asbabil mahduroti, dari hal-hal yang membahayakan. Tidak wajib bagi orang yang paham tentang tawakal dan buah atau sikap tawakal, kecuali tuh, dia
akan mewajibkan dirinya faktor-faktor yang membahayakan, dia tepis, Pak. Itu pasti terjadi. Jadi ciri-ciri karakternya tawakal itu sudah mapan, hal-hal yang membahayakan bisa ditepis, Pak. Karena paham betul, paham tentang tawakal, sikap yang ditumbuhkan dari pemahaman tawakal itu jadi, maka yang muncul ilama yakufu anil asbabil mahduro. Hal-hal yang membahayakan bisa ditepis, baik dari ruang kasat mata maupun dari ruang yang tidak kasat mata. Watawakkul ma'asyarofihi titik. Watawakulu utawi pengertian tawakul ma'asyarofihi, dengan begitu mulianya derajat tawakal, iku munhafidur rutbah anit tafwid, sebawahnya level tafwid. Jadi makna tawakal itu sekalipun statusnya mulia, itu di bawah level tafwid, Bang. Secara tekstual ya. Jadi pengertian tafwid dengan tawakal itu lebih tinggi mana? Secara mufrodat lebih tinggi tafwid, Bang. Itu munhafidur rutbah anit tafwid wat taslim. Jadi kalau taslim itu ning jerone tawakal. Jadi casingnya namanya tawakal, ning jerone isi tafwid dan taslim. Makanya tawakal itu sebawahnya level tafwid dan taslim secara mufrodat. Wal id'an, dan juga id'an. Oh, saya meloncat keliru tadi. Di atasnya berarti wataslim anit tafwid wataslim li ana goyatahu, karena puncak daripada tawakal, ini puncak tawakal ya, ikut tolabu jalbin naf'i, kita mencari medan magnet yang menguntungkan, cari medan magnet yang menguntungkan, wadaf idori, dan menepis hal-hal yang membahayakan buat diri kita. Itu puncaknya tawakal. Jadi kalau orang belum bisa membuat medan magnet yang menguntungkan, yang bermanfaat untuk dirinya, dan dia tidak bisa menepis hal yang membahayakan, berarti karakter tawakal belum terwujud dalam diri orang tersebut. Karena puncaknya tawakal itu, mana sisi manfaat yang menguntungkan buat kita agar selamat dunia dan akhirat, dan mana sisi bahaya yang merugikan kita untuk rugi di dunia dan celaka di akhirat. Itu puncak daripada tawakal. Itu puncaknya. Lawat tafwid wa taslim, utawi pengertian teks tafwid ya sama maknanya pasrah totalitas, wa taslim hakikotuhuma, iku utawi hakikat eksistensi taslim dan tafwid, iku al inqiyad, tegese patuh nurut, wal id'an, lan tunduk, lil amri, terhadap undang-undang yang diberlakukan oleh Allah. Itu intinya, itu intinya hakikat tafwid dan taslim itu kita patuh, kita ikuti, dan kita sendiko dawuh sam'an wa ta'atan terhadap apa yang Allah berlakukan lewat perintah-perintahnya, wanahyi, dan apa yang Allah berlakukan buat kita untuk ditinggalkannya. Watarkul ikhtiar fi jumlati ma hakamallahu ta'ala, dan termasuk di dalam hakikat daripada tafwid dan taslim, kita boleh meninggalkan opsi ya, meninggalkan opsi pilihan dalam satu
satu pengertian global apa yang Allah sudah menentukan bahwa itu jangan diambil atau jangan dipilih, kita boleh. Nah, itu namanya alam ikhtiariyah. Jadi alam ikhtiariyah, alam upaya, di mana upaya itu akan berpotensi merugikan kita, maka kita jauhi. Kalau alam ikhtiar itu berpotensi menguntungkan kita, kita ambil. Itu termasuk di dalam makna ingkiyad dan idan. Titik. Amma sikotu adapun pengertian siko itu gondelan kepada Allah. Fa maknaha pengertiannya iku utawi pengertiannya siko adalah arrobtu. Arrobtu itu ada ikatan alal golbi pada jiwa, ikatan batin, ikatan jiwa, ikatan qalb, wa adamul infisom, tur tidak ada yang putus. Jadi tidak putus nyambung enggak. Begitu itisol, begitu ada ikatan dan tidak ada kata putus. Ini berarti lelaki gentleman. Tuh, sekali cinta tidak kenal yang namanya putus. Sekalipun tidak dicintai, tetap dia cinta. Kan begitu. Nah, itu baru gentleman. Sekali cinta tidak ada bahasa putus. Berarti bukan putus nyambung. Nah, ini namanya sikoh. Sekali senang harga mati. Tidak ada kata benci. Nah, sekali cinta tidak ada kata benci. Sekali bahagia tidak ada kata susah. Hari kula-kulaan kan bahagia sesaat, susah seketiga rendeng. Seketiga rendeng susah. Senengnya sedelat, wah sengsara berpuluh-puluh tahun. Nah, itu namanya sikoh. Tidak ada yang putus. Alama hawahu, atas sikap-sikap hawa yang mencakup opomahu ing golem. Terus sikap keterkaitan yang mencakup dalam jiwa kita tidak mengenal istilah ingfisom. Tuh, makanya ada satu kaidah, al ittisal yalzamu alaihil ingfisal walakinil ingfisal yalzamu la yalzamu alaihil ittisal. Kadang-kadang yang namanya pertemuan itu pasti membuahkan perpisahan, tapi sebuah perpisahan tidak selalu membuahkan pertemuan. Kalau ini enggak, sekali ketemu tidak ada kata pisah. Sekali cinta tidak ada kata benci. Sekali senang tidak ada kata pusing. Nah, gitu. Ini perlu itu pembangunan mentalitas kita dalam konteks supaya makna tawakal itu singgah dalam ruang pikiran jiwa kita. Mahawahu bayane ma minat tasdikot, dari beberapa yang sudah kita yakini tasdikot atau fakta-fakta yang realita. Wahia halatun, itu merupakan satu kondisi atau satu sikap mukammalatun yang menyempurnakan di jami'il maqamat, terhadap keseluruhan level spiritnya jiwa atau level spiritnya pikiran, wal ahwal, dan tegese beberapa jiwa atau beberapa penyikapan. Itu namanya sikoh. Titik. Wa amma ridho, adapun pengertian ridho, fa inna ma yakunu angin pestine ono apa ridho. Ridho itu adalah ba'dal mufdobih. Tuh. Setelah keputusan yang pasti. Setelah ada keputusan yang pasti. Yang namanya ridho itu kepuasan, innama yakunu ba'dal mukdobih. Ya iya, yang namanya kepuasan itu setelah ada keputusan yang pasti, Pak. Umpama sampean digantung, kira-kira bisa puas nggak? Nggak puas. Demen wong di PHP, blenger, Pak. Ngarep sesuatu beri jelas sesuatu.
puyeng. Makanya yang namanya ridho itu kan pengertiannya kepuasan. Lah kepuasan itu sesuatu yang setelahnya itu adalah setelah ada keputusan yang pasti. Nah ini ketika Anda tawakal, konsekuensinya Anda puas dengan Allah. Di samping Anda keyung-yun, Anda kumantil, gondelan, terus oleh gondelan, oleh kumantil, oleh keyung-yun, itu kepuasan batin, Pak. Batinnya puas, itu arido, itu walawahikihi, batinnya puas. Jadi kalau ada orang keyung-yun kok artinya beli puas, berarti duduk keyung-yun pun ku dendam, ngindemi. Wah kurang ajar, dieling-eling terus wong kanu mergo dendam, ngeling-elingnya duduk karena seneng, duduk karena puas, tapi karena dendam. Beda dengan pengertian tawakal yang berbuah ridho. Jadi ridho itu kepuasan. Ya, awas diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana saja. Mahwa ridho, ar-ridho itu puase pikiran, puase hati. Lah puase hati ya setelah ada keputusan yang pasti, setelah ada kepastian yang pasti. Itu definisinya. Apapun ketika tidak ada kepastian ataupun sesuatu yang belum pasti atau tidak pasti, maka tidak akan bisa membuahkan makna ridho. Lawa tafwid utawi pengertian tafwid wa taslim iku yakunu qoblal muqdobi. Kalau pengertian tafwid dan taslim itu berlaku sebelum ada keputusan yang pasti. Kita harus tafwid dulu tuh ya, sebelum kita ditentukan, sebelum kita dihakimi, langkah yang bijak kita harus serahkan pada pakarnya dulu. Ibarat kita terkena masalah hukum, ya kita serahkan dengan pihak yang berkepentingan atau yang berwenang dalam bidang hukum. Tafwid langkah awal. Jadi tafwid itu sebelum ada keputusan atau sebelum ada kepastian yang pasti, tapi sikap kita tafwid dulu. Tuh. Sama dengan kondisi kita di dunia ini, kita sebagai hamba Allah yang notabene dicintai oleh Allah atau dibenci oleh Allah. Tafwid dulu, Pak. Wis kula silangkah awal arep pasrah dikit. Nah, sambil dicari endi kang dadekaken Gusti Allah seneng, endi kang dadekaken Gusti Allah beli seneng. Nah, nanti ridho itu setelah ada kepastian. Oh, Gusti Allah ki senenge meketen. Nah, terus kulae nglakoni mekoten. Ya berarti setidaknya ada kepuasan batin. Tuh, jadi tafwid dan taslim itu sebelum ada keputusan yang pasti. Lawal qadrul wajib utawi takaran atau ukuran atau kira-kira yang harus, al wajib kang harus, minarido dari pengertian kepuasan jiwa, huwa qadrul wajib minarido iku ayakuna yen to ono sapa wong ono iku rodian bi aklihi, kudu plong pikirane, Pak. Maknane rodian bi aklihi, kudu plong pikirane. Jadi ridho itu maknanya catatan ukuran yang harus diambil supaya kita bisa menikmati pengertian ridho. Itu langkah awal iku kudu plong pikirane, Pak. Ojo no ganjel. Ari wong plong iku enak, Pak. Sejen karo wong ganjel. Wah, kayane kok masih ganjel. Ari masih ganjel durung ridho arane, Pak. Ari ridho ku kadare ku plong. Wis konon bae sederhane. Lamun bisa plong,
lamun laka ganjelan, lamun laka apa unek-unek, ya berarti ridho. Tuh, biaklihi wa ingkana, sekalipun dalam sudut pandangnya orang itu karihan, tidak cocok Pak, bitobihi, menurut kacamata syahwatnya. Kacamata syahwat si mengkel, tapi kacamata kecerdasan IQ-nya, kecerdasan spiritnya, ya mengkel si mengkel ongko-ongko baik, tapi setidaknya itu plong dikit pikirannya. Oh, itu namanya ridho. Ya kayak mau kok diplongaken dikit, Gusti jagat kok makanan bae nyambut gawe ku angel temen, dagang kok beli payuan bae, bangkrutan terus rugian terus, minimal diplongaken dikit, diplongkan dulu, di off kan dulu. Lamun wis nol mungkin muncul angka Pak. Yang jadi persoalan kita nggak mau ngeplongaken, nggak mau meng-off-kan itu loh Pak. Tuh. Setelah off kan baru on, gini loh kan, nggak mungkin on terus, pasti lewat off dulu. Plongkan pikiranmu dulu, sekalipun dalam kasat mata beli cocok ning pikiran sahabat itu. Ya tuli preben maning yo anak pirang-pirang, rabi njaluk jatah, kang diopeni ake menggawe berketemu-ketemu, ya mengkel si mengkel, tapi setidaknya diplongkan dulu. Oh, mbok katan Gusti Allah ku senenge kula lagi digawe meketen. Ya wis nacak tak plongaken sedikit. Oh, tak gawe seneng. Nacak arep mendi Gusti Allah ku ngarahaken kula. Nah, iku minimal ridho seperti itu. Diplongaken dikit pikirane, sekalipun syahwate beli cocok. Engko enak insyaallah. Asalnya hari syahwatku tetap kepengennya beli terima terus Mas. Dipai setitik yang glendeng, dipayake yang kurang, itu syahwat. Pengen ngatur, lamun bisa kok Gusti Allah diatur ning syahwate sampean. Gusti kula tahun iki lho kepengenin duwe kian. Sirai sapa ngatur-ngatur sing gawe urip. Kan konon. Makane ridho itu adalah plonge pikiran. Wis konon bae. Makna sederhananya plong. Lamun wis plong gue enak. Tapi lamun masih ganjel, blenak Kang Asep. Wis ganjel iku blenak. Kapak no kapak blenak lamun ganjel. Li'anal karohiyata, karena yang namanya ketidakcocokan, karohiyah tuh beli seneng, makruh, tidak cocok, iku latadhulu tahta ikhtiyaril abdi. Perasaan tidak cocok itu tidak masuk dalam ruang ikhtiarnya seorang hamba. Kowe beli bisa disengaja kudu ngasep. Sifat beli cocok ku muncul dewek. Iku tobaiyahnya syahwat kita tuh begitu ngasep. Tuh watakku mekono. Beli diinstruksiakan maning, beli dijawil maning, nongol dewek. Itu beli cocok lamun melarat. Nah, nongol dewek Kang Asep. Padahal syirak uru dewek lahir ya belum gawa apa-apa tuh engkau balik ya bakalan belum gawa apa-apa tapi beli cocok dikit ya lamun suki gak enak cari barat kan belenak. Nah itu di luar tahta ikhtiaril abad, di luar kontrol manusia, namanya ketidakcocokan yang muncul dari sifat tobaiyah atau syahwat, keinginan-keinginan yang terkandung dalam diri kita. Faman kariha bi aklihi syai'an mimma imtahanallah. Faman mangka utawi sapa wong lamun iku kariha ble cocok sapa wong. Orang yang tidak cocok bi aklihi dengan menggunakan akal sehatnya. Orang tidak selera, tidak cocok tapi dengan menggunakan akal sehat. Tidak cocoknya dengan apa? Syai'an, dengan sesuatu. Imtahana, yang sesuatu itu statusnya nguji sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan mak.
ngolehi nguji ibadahu kepada hamba-hambanya fid dunya wal akhirah, baik ujian lewat fisik wal akhirah dan ujian lewat mental. Awas, dalam teks-teks tasawuf ketika ada bahasa ujian dunia dan ujian akhirat, itu kaitannya dengan jasad dan ruh atau fisik dan non fisik. Jadi ketika kamu tidak cocok dengan akal sehat dari apa-apa yang Allah uji, baik ujian lahiriah maupun batiniah, ausyakan atau kamu tidak cocok dalam hal-hal yang meragukan atau ragu, kamu ragu bilisanihi dengan percakapan Anda, ragu dengan statement Anda sendiri, yo asima, maka orang itu mendapatkan hal buruk atau mendapatkan konsekuensi, mendapatkan dosa itu mendapatkan konsekuensi, wa kharaja, dan dia keluar an wajib ridho, dari kriteria karakter ridho, wa kharaja, dan dia keluar an wajib ridho, andoh saking maknanya dia keluar jauh dari pengertian ridho. Jadi ketika kita tidak cocok dengan menggunakan akal sehat dari apa yang Allah turunkan, baik cobaan material maupun moral, kok tidak cocok, berarti kita terkena hal-hal negatif dalam diri kita. Artinya apa? Jiwa kita belum sehat, spirit kita belum sehat, ruhania kita belum sehat, garis miring masih kenang penyakit. Lamun mesin kok kena sekere, ngebul, harus gimana caranya? Overhaul, harus dibedah, harus bongkar mesin, barangkali perlu dibobot, ya toh, barangkali koclak. Iya kan, kita nggak sadar loh, mau tidak mau kadang-kadang penyakit dalam kejiwaan kita tidak disadari, sebenarnya kita kena penyakit yang begitu kronis, ya, yang sudah stadium 4, tapi perasaannya seperti kayak sehat-sehat saja. Itulah penyakit yang berkaitan dengan mentalitas atau moralitas. Nah, inilah pengertian ridho secara hakiki. Ujian apapun baik fisik maupun metafisik yang Allah munculkan di jagat raya ini, tolong aja disengiti, aja diingkari, aja beli dicocoki, wis dicocokakan bedikit, sekalipun belenak. Aduh belenak temen yo ujian ya sepi dagang yo belenak ngono ngasep, tapi bagian di off kan dulu, nanti endingnya akan on, kapan-kapannya pasti akan on. Ya kalau nggak ada off ya nggak bisa on toh, munculnya on karena off tuh. Ari on baik nggak mungkin nggak ada off, hidup itu ada on ada off, ya toh tuh. Hidup itu pasti mengalami yang namanya frekuensi gelombang, pasang surut, naik turun, ya toh, ada on ada off. Kembali pada tema, kalau orang sudah ada kebencian dengan akal sehatnya tentang ujian yang Allah berikan baik fisik maupun metafisik, orang itu keluar dari pengertian ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi laniku kelawan Allah Subhanahu wa ta'ala at-taufiqu utawi bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener kasep rok lebih itu nanti ngasih dimatikan dikit dimatikan dikit lalu rokok jadi dimatikan